Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memimpin kita untuk datang di ibadah Advent yang kedua ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk memasuki perayaan Natal pada tanggal 24 dan penyambutan hari Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita mengambil waktu sejenak. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Jemaat, saya undang untuk pamit diri. Mari bersama-sama kita datang di tempat ini dan kita bersama-sama dan sehati kita sambut kedatangan Immanuel. Kita nyanyikan bersama-sama lagu "Oh Datanglah".
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saya juga. Jemaat silakan duduk. Hari ini Minggu 7 Desember tahun 2025 kita berada di Advent yang kedua pada Minggu pagi hari ini. Tema pada hari ini adalah satu-satunya harapan bagi keselamatan. Firman Tuhan sebagai nats pembuka ibadah pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing dan kita akan memasuki pengakuan iman dosa, pengakuan dosa kita, dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian seperti bulu domba.
Seperti lagu ini ya Tuhan, walaupun dosa kami merah seperti kain kusut, tapi karena kuasa darah Tuhan menyucikan segala dosa kami, maka dosa yang seperti kain kusut akan putih kembali seperti bulu domba Tuhan. Demikianlah diri kami Tuhan yang tidak luput dari segala kesalahan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini setiap pribadi kami boleh mengaku di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami boleh dengan rendah hati mengakui segala kesalahan kami itu. Karena kami masih hidup dan darah dan daging ya Tuhan. Mungkin setiap hari kami bersalah kepada Engkau. Kami bersalah terhadap orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau boleh senantiasa mencurahkan kasih kepada kami ya Tuhan. Memberikan pengampunan kepada kami ya Tuhan. Supaya dosa yang kami perbuat tidak menjadi batu sandungan bagi berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami manusia lemah ya Tuhan. Kiranya melalui pengampunan-Mu ya Tuhan, kami boleh disucikan kembali. Kami boleh dilahirkan kembali seperti anak bayi ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengejar kekudusan dan hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh sadar ya Tuhan bahwa menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Engkau ya Tuhan, kami harus hidup suci dan kudus di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh melihat kerajaan itu. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan mengapresiasi pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam satu ujian. Darah-Mu Yesus
Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Saya ulangi. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Nah, sambil berdiri, kita memberikan salam yang hangat untuk saudara-saudari kita yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Jemaat saya persilakan. Kita akan membaca pertanggapan, dan setelah membaca pertanggapan, paduan suara dari MJ, saya persilakan untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Responsoria firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita bacakan secara bertanggapan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tapi dari orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jiwa mereka menjadi kira-kira jiwa yang berkorban. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saya persilakan paduan suara dari jemaat dari MJ GKI Philadelphia. Kami terkendala mic-nya soalnya. Maju lagi.
suruh baris aja, pakai drama sedikit. Persembahan pujian ini untuk Advent kedua kami, kita rayakan bersama. Kiranya ini menjadi kemuliaan. Hanya begitu saja. Terima kasih untuk Majelis Jemaat yang telah memberikan persembahan pujian untuk mengawali Natal pada tahun ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan uraian firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Haji Mahoni.
Tema tadi saya sudah bacakan, yaitu satu-satunya harapan bagi keselamatan. Mari kita mempersiapkan.
tema kita hari ini, satu-satunya harapan bagi keselamatan tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Saudara, kalau saya ajukan pertanyaan seperti ini, sebuah pernyataan dan sebuah pertanyaan, jika semua agama, katakan sekarang di Indonesia ada 6 agama yang diakui, terakhir Om itu diakui, 6 agama ini menyelamatkan, saudara akan pilih agama yang mana? Raida sendiri Kristen. Saudara mau pilih agama yang mana? Kalau yang ingin mendapatkan istri dari satu, Kristen gak cocok. Yang alergi dengan babi, Kristen juga tidak cocok. Saudara, karena ini hanya intermezzo ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta di Indonesia, orang kenal dia, pendeta besar, namanya besar, badannya juga cukup besar. Belakangan ini beliau ini beberapa kali melakukan blunder yang agak tak bagus juga ya. Kasus Sambo, dia juga ikut main, ikut komentar, blunder akhirnya. Ada juga dia wawancara dengan Dr. Richard Lee yang jadi mualaf, lalu ada yang bertanya, kenapa nggak sekalian pindah aja gitu kan ya? Sudah tahu pendeta KL ini jawabnya apa? Dia bilang saya masih suka babi. Oh, begitu jawabannya ya, tapi bercanda atau tidak? Kalau itu bercanda pun kayaknya nggak bagus ya. Ini ditonton oleh banyak orang di Indonesia. Kok jawabnya masih mau Kristen karena masih suka makan babi ya? Jadi kalau babi tidak sehat buat dia, lalu dokter larang dia tidak boleh babi lagi, emang dia akan pindah begitu? Saya tidak tahu Pak, saudara sekalian. Bagi saya itu bukan jawaban yang baik bagi kita sebagai orang Kristen. Kita mau mengikut Kristen, Pak Raides, bukan karena Bapak suka babi, bukan? Ya, Bapak lebih bagus dari kita itu. Saudara sekalian, kenapa kita harus selalu mendengung-dengungkan mengabarkan mimbar ini bahwa harapan kita cuma ada di Yesus? Karena semakin hari kenyataan semakin banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang tidak pede, tidak percaya diri untuk mengaku Yesus itu satu-satunya juru selamat. Termasuk dalam lingkungan gereja kita sekalian. Gereja kita itu dalam pengertian luas. Tidak semua pendeta mengaku Yesus satu-satunya jalan. Ya, ada juga sih mengaku Yesus satu-satunya jalan, tapi mereka menganggap teologi mereka lebih progresif. Ya, Yesus memang satu-satunya jalan untuk masuk surga oleh Yesus. Tapi untuk diselamatkan oleh Yesus, seseorang tidak harus percaya pada dia, harus terima dia. Yesus yang satu-satunya jalan itu bisa menyelamatkan si A, si B, si C yang ada di agama-agama. Nah, ini yang disebut dengan pengajaran inklusivisme. Saudara tahu tidak ya? Ada ajaran yang ekstrimnya, ya kita sebut ekstrim ya, bukan kita, mereka menyebutnya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan mengatakan Yesus satu-satunya juru selamat. Supaya bisa diselamatkan oleh Yesus, orang percaya pada dia, beriman pada dia, mengenal dia. Ekstrim yang satu lagi di sebelah kiri mengatakan, oh Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus ada banyak juru selamat. Jadi apapun yang kita ikuti, agama apapun yang kita ikuti, maka agama kita akan membawa kita pada keselamatan. Jadi dua untuk ini. Nah, orang Kristen, pendeta tertentu yang tidak pede berada di zona ini, yang percaya Yesus satu-satunya juru selamat, berusaha untuk menggabungkan dua, dan mereka menyebutnya jalan tengah yang disebut dengan inklusivisme. Artinya apa? Yesus memang satu-satunya
bawah kolong langit ini, kalau mau masuk surga harus melalui Yesus. Tetapi untuk diselamatkan oleh Yesus, seseorang tidak perlu mengenal Yesus bahkan. Karena Yesus yang satu-satunya jalan itu ada di dalam agama-agama. Jadi Yesus yang sama, Yesus yang satu-satunya itu bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam agama-agama. Ini namanya inklusivisme. Siapa yang buat itu? Orang Kristen. Kenapa demikian? Orang-orang bilang, masa sih kebenaran hanya dalam agama Kristen? Tidak adil dong, orang-orang begitu banyak tidak mengenal Yesus. Sombong amat orang Kristen ya. Hanya melalui agama mereka ada keselamatan. Salah besar sebetulnya. Keselamatan bukan melalui agama Kristen. Jangan pernah kita merasa karena saya sudah beragama Kristen maka saya pasti selamat. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Saya mau dengan tegas mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada agama yang bisa menyelamatkan, termasuk Kristen. Karena juru selamat kita bukanlah agama Kristen. Tidak ada agama yang betul-betul bisa menyebabkan seseorang diselamatkan. Nanti ada sedikit logika sehat kalau kita pikirkan. Termasuk siapapun di bawah kolong langit ini tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Karena di luar Yesus yang dikaruniakan menurut versi Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 4 ini, tidak ada nama lain yang diberikan kecuali Yesus yang olehnya seseorang bisa diselamatkan. Tak ada. Karena manusia berdosa tidak mungkin bisa menjadi juru selamat. Dia sendiri perlu diselamatkan. Apalagi dia perlu diselamatkan. Udah pasti dia tidak bisa menjadi juru selamat. Di bawah kolong langit ini pendiri agama-agama termasuk saya adalah orang yang berdosa. Pertanyaan ada yang salah? Ada yang salah? Di bawah kolong langit ini pendiri agama-agama dan saya adalah orang yang berdosa. Ada yang salah? Tidak salah, tapi belum lengkap. Saudara berkata termasuk saya juga. Itu berarti semua orang di bawah kolong langit ini adalah orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa, bagaimana dia bisa memenuhi kriteria sebagai penyelamat? Dia sendiri perlu diselamatkan. Saudara, kita kembali kepada satu-satunya harapan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apa sebabnya dia satu-satunya harapan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan? Karena hanya dialah yang betul-betul berkualifikasi menjadi penyelamat. Dia satu-satunya yang memenuhi kriteria Allah menjadi penyelamat. Saudara sekalian, penyelamatan ini bukan soal seperti sedang terjadi banjir bandang di Sibolga betul ya. Bukan seperti terjadi di Sumatera Barat atau di Aceh, di mana tim SAR datang menjemput, mencari dan mengeluarkan mereka dari reruntuhan. Itu memang penyelamat, itulah pengertian keselamatan secara fisik. Tapi menurut versi Alkitab, penyelamatan itu jauh lebih besar, lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Membebaskan manusia, menyelamatkan manusia. Itu berarti apa? Menyebabkan seseorang berpindah status dari orang yang dimurkai oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Orang yang tadinya berada di tempat yang merupakan penghukuman, kematian kekal yang kita kenal dengan neraka, sekarang dia berpindah ke tempat yang termulia, tinggal bersama dengan Allah. Apa itu surga? Apa itu neraka? Saudara, Alkitab kita mendefinisikannya dengan sangat-sangat sederhana.
tinggal bersama dengan Allah, itulah surga. Dipisahkan dari Allah, itulah neraka. Jadi kalau kita akan bersama dengan Allah atau dipisahkan dari Allah, itulah surga dan neraka. Lokasinya di mana? Saya belum tahu, saudara, saya belum pernah ke sana. Tapi saya berharap semua orang di antara kita ada bersama dengan Allah, ada bersama dengan Yesus. Dan bagaimana caranya seseorang bisa ada bersama dengan Yesus? Secara natural kita pasti binasa, saudara. Secara natural, karena setiap orang berdosa dan upah dosa itu maut, kita semua dipisahkan dari Allah. Tapi kita patut bersyukur dalam sejarah Allah melakukan tindakan yang luar biasa menyelamatkan kita, sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Jadi keselamatan selalu ada hubungan dengan kondisi keberdosaan manusia. Selalu dalam konteks seperti itu. Jadi keselamatan bukan soal karena bencana Tuhan. Itulah hubungannya dengan dosa, pemberontakan dan maut. Dalam konteks seperti itulah maka kita bisa melihat bagaimana apa yang telah dikerjakan oleh Yesus itu menjadi jawaban atas kondisi keberdosaan kita itu. Saudara sekalian, kita dengan tegas mengatakan bahwa untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah. Ini ketentuan ilahi. Dibutuhkan darah. Kalau tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Mari kita lihat Ibrani pasal ke-9 ayat 22. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Silakan Bapak Ibu baca bersama. 1, 2, dan 3. Disucikan menurut Taurat dengan darah. Dosa itu fakta. Dosa harus diselesaikan. Dan dosa harus dibereskan dengan darah. Ini ketentuan iman, ini ketentuan ilahi, saudara sekalian. Ini dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan apa? Dengan uang kolektor. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan banyak membantu fakir miskin. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan banyak berpuasa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan pergi ke gunung. Paling keramat di mana di Indonesia? Gunung apa? Gunung Sahri kan? Gunung apa? Gunung Kawi atau gunung apa? Kayaknya pusat kan. Kalau kan negara situ ya. Dosa yang banyak tidak bisa pergi ke Gunung Kawi bersama ini. Dosa kita kejam. Tak bisa. Tak bisa. Bukan dengan cara seperti itu. Tak perlu pergi ke mana-mana. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu harus diselesaikan dengan darah. Selesai. Darah apa? Darah siapa? Nah, di dalam perjanjian lama, umat Israel itu adalah sama seperti kita. Orang yang berdosa. Setiap kali mereka menghadap Tuhan, mereka harus di dalam posisi layak menghadap Tuhan. Dosanya diselesaikan. Maka mereka butuh darah. Darah apa yang mereka butuhkan? Mereka membawa korban. Terutama setahun sekali, saudara. Di Romawi ada korban mingguan, harian, sebagainya. Nah, di dalam hari besar, hari raya pendamaian, namanya hari raya Yom Kippur. Yom Kippur ada korban yang dibawa dan disembelih supaya dosa mereka itu dianggap ditutupi sehingga mereka boleh datang. Setahun sekali imam besar akan masuk ke dalam bait Allah, tempat yang paling kudus yang disebut dengan ruang maha kudus. Dan seorang pun boleh masuk. Secara bait Allah itu kalau
setahun sekali baru boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak kudus, maka dia akan mati di dalam ruang Maha Kudus. Konon katanya imam-imam harus betul-betul menyucikan diri masuk, karena dia akan masuk di hari raya Yom Kippur untuk memberikan korban pendamaian. Ini sebabnya mereka pakai jubah dan pakai kerincingan. Kalau lagi mempersembahkan korban, ada masih bunyi kerincing, 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 masih hidup. Tapi tiba-tiba berubah, kerincing nggak ada lagi, maka petugas akan menarik tali, mayat imam besar akan didapatkan. Karena kalau dia mati nggak ada yang bisa masuk. Oh, busuk dong ya. Dia akan naik konon adanya imam besar akan masuk dengan tali dan kerincingan. Kalau ada apa-apa tinggal ditarik mati, ditarik keluar. Itu berarti apa? Untuk menghadap Allah. Dia butuh kekudusan. Nah, saudara sekalian, tapi masalahnya di masa lampau Israel hanya menggunakan darah binatang. Padahal untuk selesaikan dosa ini telah ada ketentuan dan Allah memberitahukan ini dia. Nah, sekarang coba lihat di pasal ke-10 ayat yang ke-4. Pasal 10 ayat 4 dari kitab Ibrani. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah jantan harus habis. Memang darah itu Pak ya. Kambing ada darahnya, domba ada darahnya. Tapi pada waktu itu Israel hanya mempersembahkan darah ini. Apa sebabnya? Karena pada waktu di zaman PL semua itu adalah bayangan yang real, korban yang sejati. Anak domba Allah itu belum datang. Jadi PL itu, kalau saya gambarkan dia itu seperti poster. Dulu kalau kita ke bioskop, sebelum datang filmnya kita lihat apanya Bu? Ke bioskop nih ya, ada filmnya belum datang. Apa yang kita lihat dulu? Jadi yang bikin film, yang punya bioskop, promosi itu film layar apa? Nggak pernah nonton film. Poster, spanduk, ya. Bioskop sekarang masih ada posternya nggak? Masih ada ya? Ketahuan saya udah nggak pernah nonton. Jadi kita, oh ini ada film itu. Kita tahu udah ada film apa-apa kan? Gara-gara ada poster kan? Iya kan? Filmnya udah ada belum? Belum datang. Baru janji ada film ini. Ada film apa? Baru ada poster di bioskop. Kasih tahu saya. Hah? Rukia? Kayaknya dua bapak-bapak ini penjaga bioskop ini. Bagian keamanan. Tahu aja film apa. Saudara, kita lihat ada poster. Oh, ada film ini. Kita belum tahu apa ceritanya, cuma tahu ada poster. Saya mau kasih ke saudara. Baca perjanjian lama, hukum-hukum, ritual-ritual, itu adalah semacam poster. Korban-korban yang disebutkan itu adalah bayangan. Pada waktu Yesus datang, itulah waktu yang tepat di mana darah yang dijanjikan itu mulai dinyatakan. Pasal 10 ayat ke-10 Ibrani. Sudah lihat? Tampilkan lagi. Nah, ini dia. Sudah baca 1 dan 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, inilah korban yang sesungguhnya. Ketika dia baru muncul, Yohanes Pembaptis punya murid dan dia perkenalkan, inilah anak domba Allah. Inilah
lebih. Sehingga apa? Melalui dialah kita telah diperdamaikan dengan Allah. Saya mau kasih tahu, dalam sepanjang sejarah tidak ada proses seperti ini, tidak ada peristiwa seperti ini yang pernah terjadi selain di dalam Yesus Tuhan. Memang sebelum Yesus disalib ada orang disalib. Waktu Yesus disalib ada dua penjahat yang juga disalib. Setelah Yesus juga ada yang disalib. Petrus dan kawan-kawan dan banyak orang-orang Kristen juga disalib. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah yang lain disalib adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa yaitu Allah yang mengambil rupa dari manusia. Dia adalah korban yang sebenarnya. Dan itu terjadi di dalam diri Yesus. Saya mau tegaskan bahwa melalui peristiwa ini, melalui Yesus inilah sekarang kita sudah mempunyai pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Alasan lain mengapa kita yakin Yesus satu-satunya harapan keselamatan, karena hanya dialah yang bisa membersihkan kita, menyucikan kita. Kembali ayat 10 tadi ya, pasal 10 ayat 10. Pasal 10 dari Ibrani. Saudara, kenapa kita tidak bisa masuk ke surga? Karena secara otomatis surga itu akan menolak kita sebagai orang-orang berdosa. Iya kan? Akan ditolak itu. Seperti kutub utara sama selatan itu. Kalau ada dua magnet ya, utara dan selatan. Kalau kita sambungkan akan ada penolakan, betul ya? Yang saya lupa yang mana ya. Pokoknya kalau ada dua magnet digabungkan, dia nggak bisa menyatu. Akan ada penolakan. Saya mau gambarkan ilustrasi ini adalah sebagai orang yang berdosa, kita tidak mungkin mendekat kepada surga. Surga itu akan menolak kita. Ini jelas sekali. Saudara perhatikan ya. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Manusia berdosa tidak bisa dibersihkan dengan sabun, deterjen. Tidak ada mesin cuci apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan kita, membuat kita kudus. Kita butuh satu, yaitu apa? Darah seseorang, yaitu darah Yesus. Dalam hal apa kita perlu dikuduskan? Kenapa? Mari kita lihat Wahyu pasal ke-21. Kita Wahyu pasal ke-21 ayat ke-27. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Jadi kamu kalau najis, saya kalau najis, kita tidak bisa akan masuk. Bukan masuk ke GKI Philadelphia, saudara. Ini adalah konteksnya apa? Yerusalem baru. Sesuatu yang najis tidak akan masuk. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, saya mau katakan bahwa selama kita adalah orang yang berdosa, kita tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Bahkan di dalam ayat pendahuluan tadi dikatakan apa? Murka Allah masih ada di atas kita. Kita masih dimurkai. Selama masih berdosa, kita dimurkai. Tapi kita bersyukur. Darah Kristus berkhasiat membersihkan, bahkan menguduskan, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada orang yang melakukan seperti itu, saudara. Tidak ada darah pemimpin agama yang dicurahkan
yang bisa membersihkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya yakinilah Yesus adalah satu-satunya harapan bagi kita. Satu-satunya harapan bagi kita. Ada orang yang berkata tidak adil. Ini bukan soal keadilan. Sombong amat. Ini bukan soal sombong, tapi ini soal fakta. Saya pernah berkali-kali mengatakan bahwa di dunia ini konsep satu-satunya adalah sesuatu yang benar. Betul ya? Satu-satunya, baik subjektif maupun objektif ya. 1 tambah 1 mesti berapa dalam hitungan sederhana? 1 tambah 1 jawabnya berapa? Boleh 2,0001? Boleh 1,99999? Mutlak 2 ya? Betul ya? Bang Nathanael punya uang cepetnya enggak? 100.000. Pergi ke warung beli 50.000, dikembalikan 40.000. Mau nggak? Belanja 50.000, tapi uang kembaliannya cuma 49.000. Nggak pas ya? Nggak pas. Nggak pas. Ya, di dunia ini konsep satu-satunya bukan sesuatu yang anomali. Kalau saya bilang Ibu Lydia adalah istri saya satu-satunya, saudara setuju apa enggak? Setuju lah. Dan tidak perlu ditambahkan yang sah kan? Bertambahkan yang sah berarti ada yang tidak sah kan? Ya itu sah nggak sah cuma satu-satunya. Berbahagialah kita saudara. Ya kan? Saudara nggak protes kan? Sombong amat, itu bukan sombong, itu fakta. Oh anak saya 3, betul. Tapi istri saya 1, itu fakta. Orang itu anjing gak hilang, kalau masih ingat ya, di grup WA ada yang berkata, punya siapa ini hilang? Ya. Saya punya bu, yang jawab saya, punya saya bu, punya saya pak. Gak ada di grup WA yang langsung bilang, sombong amat sih, ngaku-ngaku. Kata itu kan fakta, punya saya. Saudara, kalau kita bilang Yesus satu-satunya jalan, ini bukan soal sombong atau tidak sombong, tapi ini bicara fakta. Fakta. Oh Yesuslah yang betul-betul berkualifikasi menjadi juru selamat. Yang lain berdosa, dia saja perlu diselamatkan. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat? Orang-orang juga berkata, kalau Yesus tidak adil loh. Ini bukan soal adil tidak adil, saudara. Kalau mau adil betul-betul, maka semuanya patut dibinasakan. Tadi pagi saya bilang ya, saudara bayangkan kita semua adalah satu penjara. Ruangan ini adalah penjara, dan di mana kita adalah orang-orang yang telah divonis hukuman mati. Jadi kita hanya tunggu mati saja, sudah divonis hukuman mati di penjara. Tiba-tiba gedung ini terbakar besar. Lalu presiden kita bermurah hati, udahlah dibuka satu pintu kecil. Bolehkah kita berkata presiden kita tidak adil? Kan hanya membuka semua pintu. Yang adil adalah dalam pintu. Dan kesempatan. Kalau memang orang-orang jahat, kita semua adalah orang yang harusnya berakhir, dipisahkan dari awal. Kita berada di perhatian, harusnya begitu. Jika presiden bermurah hati dia membuka satu pintu, dan siapapun yang melewati pintu itu, kita tidak patut menuduh dia tidak adil. Atau tidak arsis bro. Seorang teolog pernah menulis demikian. Dia bilang, bagi kita yang tahu diri sebagai manusia berdosa dan apa yang telah Allah kerjakan, maka pertanyaan
pertanyaan yang betul bukanlah mengapa cuma ada satu jalan. Pertanyaan yang betul adalah mengapa masih ada satu jalan. Arsis bro. Betul saudara. Jadi kalau Allah menyiapkan satu jalan melalui Yesus, please jangan tuduh Allah tidak adil. Tapi syukurilah. Itulah sebabnya keselamatan disebut sebagai anugerah. Anugerah itu begini maksudnya Bang. Kita diberi dengan gratis, tapi sebetulnya kita tidak layak. Itu anugerah. Kita harusnya binasa, tapi diberikan kehidupan. Hadiah, ibu nggak perlu bayar kan? Itulah anugerah. Nah, dalam konteks seperti inilah, saya berharap kita semua di dalam rangka menyambut Natal, kita semua diyakinkan harus melalui Yesus. Karena dialah satu-satunya harapan bagi keselamatan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada ayat-ayat yang memberikan pengajaran bagi kami. Kami memilih Kristen bukan karena kami hobi makan babi. Kami memilih percaya pada Yesus dan tergabung di dalam agama Kristen. Itu karena kami yakin Yesus Juru Selamat. Dialah yang telah menjadi korban perdamaian yang sebetulnya, yang memperdamaikan kami dengan Allah. Bukan hanya memperdamaikan, tapi menguduskan kami. Karena firman dengan tegas mengatakan sesuatu yang najis tidak akan masuk di dalam kerajaan Bapa. Kami bersyukuri Bapa, satu-satunya orang yang mengorbankan darahnya, yang mempunyai khasiat pengudusan. Itu bukanlah kambing domba di masa lampau, tapi Yesus di atas kayu salib mencucurkan darahnya. Melalui darah inilah kami telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Terima kasih Bapa untuk ayat yang memberikan pengajaran buat kami sekalian. Semoga melalui ayat-ayat ini kami semua diyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Kami akan semakin respect, hormat, dan mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak. Berkatilah serangkaian persiapan dalam rangka Natal, baik di gereja kami, gereja di lingkungan tempat kami, bahkan gereja di seluruh dunia. Kami merindukan Natal dapat dirayakan dengan hikmat, sukacita, sederhana, mengingatkan tentang kasih karunia, menyadarkan orang-orang berdosa akan kebutuhan terhadap Yesus Tuhan. Ini akan terjadi dalam momen Natal ke depan. Itu yang kami harapkan Bapak. Orang-orang mencari kebenaran, kiranya mereka juga mendapatkan di dalam Yesus Tuhan. Kami juga merindukan Natal dapat dirayakan dengan aman, tidak ada gangguan, tidak ada persekusi, tidak ada kekerasan seperti yang pernah terjadi di waktu-waktu yang lampau. Berikanlah hikmat kepada aparat pemerintah kami mengawal anak-anak Tuhan merayakan hari penting ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, setiap orang di antara kami kiranya diundang, mendapatkan undangan secara khusus di dalam momen Natal dalam beberapa pekan ke depan Bapak. Terima kasih Bapak. Berkatilah semua panitia, berkatilah setiap orang-orang yang datang rindu merayakannya. Dan Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pak Kurniawan, ada beberapa warta perlu kita simak hari ini, saudara sekalian. Akan ada PMJ yang terakhir buat tahun ini, tahun 2020.
25 ya, PRJ yang terakhir. Nah ini adalah jadwal Natal. Tolong diperhatikan dengan sesama saudara sekalian. Natal tanggal 24 sore itu dimulai jam 6 sore. Tanggal 24 Desember hanya satu kali saja, jam 6 sore. Kemudian tanggal 25 Desember, nah ini waktunya perhatikan saudara, hanya satu kali, jam 9. Bukan jam 9.30, bukan jam 7.30, tetapi jam 9. Ada tanda kurung di bawah, silakan saudara baca bersama-sama. Ada kurungnya ya, bagi saudara yang diberkati dan ingin ambil bagian, silakan ya. Kalaupun tidak usah merasa bersalah, apalagi berdosa. Kemudian ini adalah nama-nama saudara yang akan dibaptis ataupun di CD di tanggal 25 Desember. Sepertinya ada 7 dia, masih ada kurang 1, siapa ya? Baik. Cynthia ya, Cynthia kalau ada percakapan siap ketemu. Siap, namanya mesti dimasukkan. Rabu ini, bukan Rabu ya, tetapi Sabtu Komisi Wanita ada perayaan. Kalau ditampilkan anugerah terindah Sabtu 13 Desember. Ini undangan buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen datang lihat dari luar aja. Kalau mau masuk mesti pakai rok. Iya, saudara, buat kaum wanita. Nah, Rabu ini juga kaum wanita akan berangkat ke Sukabumi. Ada sekelompok ibu-ibu memenuhi undangan dari klasis. Mereka akan Natal klasis ya di Sukabumi. Mohon Tuhan memimpin perjalanan mereka. Masih ada warta yang lain lagi? Warta sepersembahan hari ini seperti biasa, minggu pertama saudara kita akan maju ke depan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Bagi saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangan, majelis akan menyiapkan buat saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah saudara Curia akan mengakhiri masa magangnya 2 semester bersama dengan kita di tempat ini. Curia mau sampaikan sesuatu, silakan ya. Yang majelis gereja dan jemaat sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara Curia ini semester 5 di SD Iman selama 2 semester ini. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Ya, kamu mau ngomong atau mau nyanyi silakan. Oke, shalom semuanya. Saya sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan. Tahun lalu, waktu Januari kemarin saya kesaksian di sini untuk perkenalan, dan sekarang saya untuk mengundur diri, mengundur diri pelayanan terakhir kali di GKI Philadelphia. Itu semua karena Tuhan. Waktu perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Sekarang sudah sayang maka harus berpisah juga. Terutama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Ji yang sudah memberikan saya kesempatan untuk pelayanan kurang lebih 2 semester, dan Ibu Lydia juga. Terima kasih Bu yang sudah memberikan saya kesempatan kurang lebih juga 10 bulan di tempat ini. Banyak suka duka yang saya alami, tapi Tuhan selalu menyertai. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang selalu mendukung saya, yang selalu mendorong saya. Ini tahap saya untuk melangkah ke depannya, bagaimana Tuhan membentuk saya. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Dan terima kasih juga buat setiap perhatian, kepedulian, dan kasih sayang yang Bapak Ibu berikan kepada Curia. Itu menjadi bekal Curia untuk melangkah. Dan Bapak Ibu gak pernah membedakan siapa saya, tapi Bapak Ibu selalu mendukung saya dimanapun melangkah berikutnya. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu tempat ini, biarlah Bapak Ibu tetap menjadi jemaat
GKI Philadelphia tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat untuk pelayanannya. Hanya itu bisa saya sampaikan. Shalom. Sedikit klip video boleh ditampilkan.
Simat dan jemaat PKI Philadelphia mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Julia di tempat kita. Semoga sukses pendidikan selanjutnya dan juga nanti selalu pelayanannya di belakang pelayanan. Udah sedikit saya mengingatkan Bapak Ibu minggu depan, minggu terakhir, bukan minggu terakhir ya, minggu depan adalah minggu kedua. Seperti biasa kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dalam rangka perayaan Natal ya. Kita minggu kedua November, minggu kedua Desember. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Ji yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi penguat bagi kita dan menjadi persiapan bagi kita untuk menjelang peringatan untuk hari Natal tahun ini. Selanjutnya jemaat saya undang untuk kami berdiri, bersama-sama kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mulai mempersiapkan diri kita akan memberikan persembahan persekutuan di minggu pagi ini. Seperti biasa nanti yang sebelah kanan saya boleh maju ke depan dulu, diikuti yang di sebelah kiri. Firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, pasal ketiga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan satu pujian, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Sedia
Firman-Mu mengatakan Tuhan, hanya berkat-Mu saja yang bisa membuat kami kaya. Segala usaha, segala pekerjaan kami di dalam menghasilkan di dalam setiap pekerjaan kami, kalau tanpa campur tangan, segala sesuatu adalah sia-sia. Tuhan, kami mau menyerahkan di tangan Engkau untuk semua pekerjaan kami, khususnya anak-anak-Mu yang di tempat ini ya Tuhan. Segala usaha kami, biar kami boleh menyerahkan sepenuhnya di tangan Engkau. Kami percaya apa yang kami kerjakan yang berkenan kepada Engkau pasti akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin masih mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan, memberikan pekerjaan yang baik buat kami ya Tuhan. Kami yang membuka usaha mungkin mengalami kendala modal. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan jalan supaya apa yang dikerjakan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Engkau ya Tuhan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh melewati hari-hari merasakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, khusus di dalam persiapan di hari Natal ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh selalu mencurahkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami boleh melewatkan hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ada kendala, ada kesulitan, bila kami boleh menyerahkan di tangan Engkau ya Tuhan. Masa depan kami serahkan sepenuhnya di tangan Engkau. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua dan berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan di tangan Engkau ya Tuhan untuk majelis kami di dalam tangan Engkau, khususnya untuk yang mengelola keuangan bendahara kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan di tangan Engkau. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap majelis untuk mengelola keuangan ini dengan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di tangan Engkau. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Coba saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita menerima doa pemutusan. Segala puji dan hormat di akhir ibadah ini mari kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak terima pujian. Oh
Terpujilah Tuhan. Bapak dengan Chandra, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Sampai ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.